أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat, nikmat, anugerah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan kepada pengikut setianya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada ayat yang kelima sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, dan orang-orang yang telah tersebut di muka, yang tersebut di muka seperti kemarin, adalah ala hudam, mereka menetapi atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka yang telah tersebut di muka, hum, mereka itu adalah al muflihuna, orang yang pada beruntung. Di sini ada kata ulaika dua kali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka, jadi ulaika, mereka yang tersebut di muka. Dimulai dari ayat 3, ayat 2 mutakin, kemudian yu'minuna bil ghaib, terus yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini disimpan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Penafsiran yang pertama bahwa ulaika mereka yang dimaksud adalah al-muttasifuna bima taqaddama minal iman bil ghaib wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah wal iman
bima unzila ila rasul wa min qablihi minar rusul wal iqan bidaril akhirah wa huwa mustalzimul istidrak laha minal amal sholihah wa tarkil muharramat. Jadi ulaika di situ menyangkut satu yu'minuna bil ghaib, kemudian iqamus shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, terus wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berarti iman dengan perkara gaib, mendirikan sholat, kemudian memberikan zakat, kemudian beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, dan orang yang yakin terhadap akhirat. Berarti ada 6 itu tercakup dalam ulaika. Maka ulaika itu namanya isim isyarah yang menunjukkan agak jauh ya, ulaika. Baik. Nah, mereka yang 6 tersebut adalah ala huda, ala nurin wa bayanin wa basyiratin minallah. Mereka itu adalah orang yang mendapat cahaya, mendapat penjelasan, mendapat ilmu dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Itu 6 orang tadi. 1, iman terhadap yang gaib, kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat iman terhadap Al-Quran, kelima iman terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terdahulu, dan keenam yakin terhadap akhirat. 6 perkara ini adalah mereka yang mendapat petunjuk, cahaya, penjelasan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Dan mereka itu, jadi penafsiran yang pertama masih ulaika, yang kedua ini juga kepada 6 orang tadi. Artinya untuk menguatkan, ulaika diulang 2 kali berarti untuk menguatkan. Di samping mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhannya, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat cahaya, penjelasan, ilmu dari Allah, wa ulaika hum, dan mereka itu adalah al-muflihun. Kesimpulan dari mendapat cahaya, mendapat petunjuk dan mendapat ilmu adalah mereka menang. Muflih, menang, beruntung. Ai fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena mereka adalah yang mendapat petunjuk dari Allah, mereka yang mendapat nur ala nurin mir rabbihim, mendapat cahaya dari Allah, wa basyirah, dan mereka yang mendapat ilmu dari Allah, maka mereka lah yang berhak mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini langsung Allah yang memberitakan hal yang seperti itu. Kalau dibalik, berarti kalau kita ingin beruntung, jadilah orang yang mempunyai 6 sifat. Jadi kalau kita mau beruntung baik di dunia maupun di akhirat, maka milikilah 6 sifat. Iman terhadap perkara gaib, mendirikan sholat, memberikan zakat, iman terhadap Al-Quran, iman terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terdahulu, dan yakin terhadap akhirat, sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan secara detail. Kemudian Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas menafsirkan dengan ulaika ala hudam min rabbihim, ay ala nurin min rabbihim wastiqamati ala ma ja'ahum bihi. Yang dimaksud mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya adalah ay ala nurin min rabbihim, mereka yang mendapat cahaya, mendapat sinar dari Allah. Jadi sinar dari Allah sehingga kelihatan terang, ya, mendapat sinar dari Allah.
Jadi terang, hatinya terang. Karena kan banyak orang yang matanya melihat, ya, telinganya mendengar, kemudian mungkin akalnya juga bisa berpikir. Tapi karena tidak mendapat cahaya dari Allah, maka hati itu gelap. Nah, gelapnya gimana? Gelapnya tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak bisa membedakan. Walaupun ini melihat, ini mendengar, bisa jadi ilmunya juga banyak, tapi tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena tidak mendapat nur dari Allah, tidak mendapat hidayah dari Allah. Yang harusnya Allah huda, tapi dia tidak Allah huda, tidak ala nurin min rabbihim, tidak mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya gelap secara hakikat. Kemudian istiqomahnya alama ja'ahu bihi, setelah mendapat nur dari Allah, mendapat cahaya dari Allah, kemudian diberi rezeki oleh Allah, istiqomah. Nah, ini yang penting. Istiqomah. Istiqomah itu konsisten dari awal hingga akhir, dari lahir sampai mati. Istiqomah. Karena menurut ulama ahlu sunnah bahwa iman itu kan bergelombang, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau bertambah itu naik tinggi sekali, bisa melebihi imannya para malaikat, imannya para nabi, imannya para ulama, para siddiqin. Kemudian kalau turun, bisa tipis sekali, bisa habis, bergelombang. Nah, kemudian para ulama memberikan tafsiran bahwa naiknya iman adalah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jadi kita bisa diukur naik dan turunnya iman adalah seberapa ketaatan kita pada Allah dan seberapa kemaksiatan kita pada Allah. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, berarti semakin tinggilah keimanan yang ada di dalam hati kita. Tapi semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, semakin kuruslah, semakin berkuranglah iman yang ada di dalam hati kita. Maka yang penting tadi kita minta istiqomah. Istiqomah. Karena kalau nggak istiqomah, masya Allah, bisa jadi hari ini kita mendapat petunjuk, hari ini kita rajin dalam beribadah, hari ini kita memahami sunnah Rasulullah, kemudian kita mengamalkan. Tapi hari besok dan besoknya Allah a'lam, kita tidak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga keistiqomahan ini senantiasa menyertai kita, ya. Istiqomah yang berat itu istiqomah. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang belum mendapat petunjuk, melihat orang-orang yang belum konsisten terhadap ajaran agama, kita berdoa kepada Allah, semoga mereka mendapat petunjuk. Dan yang kedua, untuk tercermin pada diri kita, kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah, bisa jadi kita seperti itu. Karena kan masih semuanya serba mungkin kalau belum final. Kalau orang lomba belum final itu kan masih berapa kemungkinan. Di babak penyisian pertama menang, kedua menang, ketiga menang, finalnya kalah juga bisa lah. Kan begitu, yang itu kalahan ya, mungkin juara 3, tapi nanti itu final 3 naik lagi, akhirnya jadi menang juga bisa. Karena belum final. Dan finalnya kapan? Ketika kita sudah berpisah antara ruh dan jasad. Makanya pesannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu masih tetap dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam.
Jadi diwanti-wanti oleh Al-Quran. Jangan sampai mati tapi kita keluar dari Islam. Jangan sampai mati kecuali keyakinan itu masih kita pegang dengan erat. Ya, istiqomah. Maka Allah Hudam Rabbihim adalah orang yang mendapat petunjuk, mendapat cahaya, dan sekaligus orang yang diberi rezeki keistiqomahan dari Allah. Ini syaratnya tadi, kita iman dengan perkara mendirikan sholat, menunaikan zakat, iman terhadap Al-Quran, iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi yang dahulu, dan yakin terhadap akhirat. Dijamin kalau 6 itu ada pada diri kita, kita akan mendapat nur dari Allah dan akan mendapatkan keistiqomahan dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Adapun ulaika humul muflihun, yang tafsiran dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tadi, ayat alladzina adraku ma talaqu wa najwa wa najau min syarima minhu haribu. Mereka adalah orang yang beruntung. Yang dimaksud adalah adraku ma talaqu. Mereka mendapatkan apa-apa yang mereka cari. Mereka mendapatkan apa-apa yang mereka cari. Apa yang dicari orang hidup itu? Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan. Maka dengan 6 perkara tadi semuanya itu akan didapatkan, baik di dunia dan terlebih yang terpenting adalah di akhirat. Wa najau min syarri ma minhu, dan mereka selamat dari kejelekan-kejelekan, baik kejelekan di dunia maupun kejelekan di akhirat. Wa qala Ibnu Jarir, adapun Ibnu Jarir mungkin punya tafsiran tersendiri lain dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas. Mereka mengatakan wa amma makna qaulihi ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Fa inna makna dzalika fa innahum ala nurin min rabbihim wa burhanin wa istiqamatin wa sidatin bitasdidihi iyahum wa taufiqihi lahum. Nah, ini ada lebih panjang yang dari Ibnu Jarir. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, yang dimaksud adalah fa innahum ala nurin min rabbihim, masih sama. Mereka adalah yang mendapat nur, cahaya dari Allah, wa burhanin, ada tambahan, mereka yang mendapat burhan. Burhan itu tanda bukti tentang kebenaran Al-Quran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya tanda bukti yang jelas. Wastiqomatin, dan mendapatkan keistiqomahan. Wasidatin bitasdidihi iyahum, bahkan dia mendapat sabda yang setuju, tasdid, mendapat benteng yang kuat dari hal-hal yang akan menyesatkan. Wa taufiqihim lahum, dan mendapat pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah hudan min rabbihim adalah orang yang mendapat cahaya, mendapat keistiqomahan, mendapat burhan, mendapat benteng yang kuat, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'milu qawlihi ulaika humul muflihun, dan ulaika humul muflihun ay al-munjihuna al-mudrikuna ma talaqu indallahi bi a'malihim wa imanihim billahi wa kutubihi wa rusulihi minal fawzi bis sawab. Menurut Ibnu Jarir bahwa al-muflihun adalah satu, al-munjihu, orang yang najah, selamat, ya, selamat sampai tujuan. Jadi kalau melewati sebuah jembatan selesai, selamat. Al-mudrikuna ma talaqu ilallah, dan mereka adalah yang mendapatkan apa yang dicari di sisi Allah, mencari ketenangan, ketenteraman. Dapatlah dengan al-muflihun itu. Muflih itu kan lulus, ya. Jadi dia dapatnya dengan apa? Bi a'mali, dengan sebab amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa imanihim, dan iman mereka billah,
wa rusuli wa kutubi. Dia iman dengan Allah, dengan kitabnya, dengan rasulnya. Minal fauzi bisawab, mereka mendapatkan keberuntungan, keberhasilan bisawab karena mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khuludi fil jannah wal najati mimma atallahu li a'da'i minal iqab. Dia kekal di surga, kekal di dalam surga, selamat dari apa siksa yang telah dijanjikan oleh Allah. Dia selamat karena 6 sifat tadi ya, 6 sifat, karena ini adalah sifatnya orang mukmin yang kemudian endingnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka adalah orang yang beruntung, selamat, ujiannya selesai. Kemudian Imam Ibnu Jarir dalam riwayat yang lain dia menjelaskan tentang kenapa isim isyarah itu diulang 2 kali. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kok tidak 1 kali aja isim isyarahnya? Ulaika ala hudam min rabbihim wal muflihun. Ala hudam min rabbihim wal muflihun wal muflihin. Tapi mengulang kata ulaika. Annahu ada ismal isyarah fi qawlihi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka dalam penafsiran yang kedua ini ay ila mu'mini ahli kitab al-mausufina fi qawlihi ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ala ma taqaddama minal khilaf. Jadi kenapa pengulangan? Ternyata ada yang menafsirkan bahwa ulaika ala hudam min rabbihim itu adalah orang yang beriman terhadap perkara gaib dan orang yang mendirikan sholat, kemudian orang yang memberikan zakat. Kemudian ulaika humul muflihun adalah mereka yang beriman terhadap kitabnya Allah berupa Al-Quran dan beriman terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan Nabi yang terdahulu. Berarti yang kedua ini ditujukan kepada ahli kitab, dan ulaika yang pertama adalah ditujukan kepada umat Muhammad. Dalam satu penafsiran ada yang menafsirkan seperti itu. Wa ala hadza fayajuzu ayakuna qawlu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika munqati'an mimma qablahu wa ayakuna marfu'an al-ibtida' wa khabaruhu ulaika humul muflihun. Jadi wa ma unzila ilaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ulaika humul muflihun. Jadi kalau disimpulkan jadi yang alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika humul muflihun. Jadi boleh sebagian menafsirkan seperti itu. Jadi yang 3 depan itu khobarnya adalah ulaika ala hudan min rabbihim. Kemudian ayat yang keempatnya yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, khobarnya adalah ulaika humul muflihun. Orang yang beriman terhadap gaib, orang yang mendirikan sholat, orang yang memberikan zakat, mereka adalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Kemudian mereka yang iman terhadap kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan orang yang beriman terhadap kitab sebelummu dan yang meyakini tentang akhirat, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang yang beruntung. Itu tafsir yang kedua menafsirkan seperti itu. Wahtaro anahu apik ila jami'i mata perdana ditruhu min mu'nilin arab ahli kita. Tapi yang kuat, pendapat yang kuat, ini bahwa pengulangan ulaika itu hanya untuk tauqid. Dua-duanya adalah kembali kepada orang yang punya 6 sifat, baik itu umat Muhammad
atau yang disebut mukmin araf, ya, mukminul araf, atau mukmin yang berasal dari ahlul kitab. Karena mukmin yang dari ahlul kitab banyak. Kalau yang terakhir tidak sampai mendapatkan Rasulullah SAW berjuang, hanya mendapatkan sepucuk sedikit ya dari wahyu Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad, tapi mereka telah beriman, adalah Waraqah bin Naufal, ya, yang ketika Nabi Muhammad datang ke rumahnya, mereka membenarkan, besok kalau saya masih sehat dan kamu diusir oleh kaummu dari kampung halamanmu, maka akulah yang akan membantunya pertama kali. Tapi tidak selang begitu lama, mereka telah meninggal dunia. Maka dia disebut sebagai orang mukmin ahli kitab yang ikut mengimani ya kepada apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi akhir zaman, walaupun dia hanya mendapatkan sebagian dikit lah. Baru Iqra yang 5 ayat itu dan dia dapat itu iman, dan ini enggak ya, tapi ada juga yang sampai apa namanya lengkap ya, seperti Abdullah bin Salam namanya ya, Abdullah bin Salam. Kemudian ada apa namanya malah jadi istri Nabi Sofia dari bangsa Yahudi. Dalilnya mana? Untuk menentukan bahwa itu adalah semua dari kalangan mukmin baik, mukmin Arab maupun mukmin ahli kitab. Imam As-Sadi meriwayatkan dari Malik, dari Abi Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari segolongan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ammal ladzina yu'minuna bil ghaib fahum al-mu'minuna minal Arab walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik hum al-mu'minuna bil kitab thumma jama'a al-fariqain faqala ulaika ala rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam riwayat ini begini, kata-kata yu'minuna bil ghaib adalah mukmin Arab, kemudian yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik adalah mukmin ahli kitab. Tapi setelah kemudian ayat itu, maka ayat berikutnya tsumma jama'a al-fariqain, maka kedua golongan itu disatukan menjadi satu dengan firman Allah yang berbunyi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka semua itu adalah orang yang mendapat cahaya dari Tuhannya, dan mereka semua itu adalah mereka yang mendapat keberuntungan. Maka kalau sudah disebut ulaika mereka semua, itu ya semua yang tersebut di muka, baik yang berasal dari mukmin Arab maupun mukmin ahlul kitab. Ya, mukmin Arab itu yang dimaksud yang mukmin umat Muhammad asli, ya, tidak dari ahlul kitab. Nah, ini dikumpulkan dalam firman Allah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala al-Mujahid wa Abdul Aliyah wa Rubaiyah Ibni Anas wa Qatadah rahimahullah wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Yahya bin Utsman bin Shalih al-Misri hadatsana Abi Duhaiyah hadatsani Ubaidillah bin Mughirah an Abi al-Hashim wa ismuhu Sulaiman bin Abdillah an Abdillah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam baqila lahu ya Rasulullah inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u minal Qur'an fanakatu an nayasa kama qala afala akhbarakum an ahlil jannah wa ahlin nar qalu bala ya Rasulullah qala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin ila qawlihi al muflihun. Di sini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, inna naqra'u minal Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an, kemudian aku berharap dengan ada
adanya yang Al-Quran saya baca itu berharap bahwa aku adalah menjadi orang yang beruntung. Kemudian aku membaca lagi, tapi aku hampir-hampir putus asa. Hampir-hampir aku putus asa, apakah aku termasuk orang yang beruntung atau tidak? Maka kemudian Rasulullah menjawab, afala akhbarakum an ahlil jannah wa ahlin nar. Maukah kamu akan aku kasih siapa orang ahli surga dan siapa orang ahli neraka? Maka kemudian sahabat itu menjawab, bala ya Rasulullah, mau. Siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka? Dan Rasulullah membaca alif lam mim sampai kepada ulaika humul muflihun. Maka kemudian Rasulullah mengatakan haula'i ahlil jannah. Mereka itulah yang disebut ahli surga. Jadi Rasulullah membaca dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian Rasul mengatakan haula'i ahlul jannah. Mereka yang ada di dalam inilah ahli surga. Semoga kita dapat 6 ini kan? 6 iman terhadap Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat atau sedekah, iman terhadap Al-Quran, iman terhadap kitab-kitab yang dahulu, dan yakin terhadap akhirat. Maka haula'i ahlul jannah. Kalau kita ada di dalam 6 perkara itu, kata Rasulullah, ahlul jannah. Kalau dan sahabat pada nanya, inna narju an nakuna haula. Ya Rasul, kami semua ini berharap semoga kami ini berada di dalam kategori yang 6. Ini para sahabat dikabarkan seperti itu, kemudian minta pada Rasulullah untuk didoakan. Ya Allah, doakan aku, doakan kami masuk di dalamnya golongan yang 6 perkara itu. Dan maka kemudian Rasulullah melanjutkan membaca ayat berikutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka kemudian mengatakan haula'i ahlin nar. Itulah ahli neraka. 2 ayat berikutnya seperti ayat 6 dan ayat 7 yang maknanya sesungguhnya orang-orang kafir sama halnya mereka dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak beriman karena di dalam hatinya telah dikunci oleh Allah, khatamallahu 'ala qulubihim, dan dikunci telinganya pula, wa absarihim ghishawah, di dalam matanya ada penghalang, wa lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka adalah memerlukan siksa yang sangat besar. Haula'i ahlun nar. Maka mereka itu adalah ahli neraka. Qalu, maka kemudian para sahabat mengatakan, lasnahum ya Rasulullah, kami ini bukan ayat 6 dan 7 itu ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ajar, iya. Jadi yang jelas para sahabat sudah dijamin surga. Para sahabat dijamin surga. Sahabat tidak termasuk ayat 1 sampai ayat 5, termasuk ayat 1 sampai ayat 5, bukan ayat 6 dan ayat 7. Ketika menyebut ayat 1 sampai ayat 5, maka para sahabat qalu inna narju an nakuna haula. Aku mengharap untuk itu ya Rasul. Doakan. Rasul berdoa, tapi masih melanjutkan ayat 6 dan ayat 7. Kemudian Rasulullah mengatakan inilah ahli neraka, dan para sahabat mengatakan qalu lasnahum ya Rasulullah, kami ini bukan termasuk ayat yang terakhir tadi ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ajar, iya, kalian adalah min ahlil jannah, dan kalian adalah bukan ahlul nar. Adapun kita belum ada jaminan. Kita belum ada jaminan. Ya kita berharap dan kita berdoa dan kita berusaha sekuat tenaga supaya tidak menjadi golongan orang yang masuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7, tapi dimasukkan ke dalam ayat 1 sampai ayat
Atau kesimpulannya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita baca sekarang terus tahu maknanya, tahu artinya, kan ketika baca itu terus kita berharap ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bisa jadi kita bacanya tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena berharap ya Allah, di samping aku membaca ini semoga aku jadikan golongan ayat yang 5 ini ya Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Aku berharap menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, mendapat petunjuk dari Engkau ya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan aku berharap supaya menjadi orang yang beruntung, yang berhasil, yang cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika membaca ayat 6 dan ayat 7, kita terus berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tidak masuk ke dalam golongan dari kategori ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa ayat ke-6 dan ke-7? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim a'andzartahum, sama saja ya, sawa'un sama saja, alaihim atas mereka orang-orang kafir, a'andzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan atas mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak mau beriman. Baik dikasih peringatan maupun tidak dikasih peringatan, mereka orang-orang kafir itu tetap saja tidak beriman. Yang peringatannya terus, tapi kalau hatinya sudah kafir sulit. Innal ladzina kafaru ay ghaqaw al-haq wa satarahu wa qad kataballahu ta'ala alaihim dzalika. Orang yang telah menutup dirinya, kafir itu artinya adalah menutup. Kafaru ay ghaqaw al-haq, ditutupi hatinya dari kebenaran. Jadi kalau ditutupi itu ada, walaupun ada di depan mata ya tetap akan tidak lihat. Setelah kita matanya tutup, di depan ada tidak kelihatan. Dikasih tahu depan itu ada, ya tetap tidak melihat. Karena ditutup. Nah kafir itu ditutup. Makanya tidak melihat kalau ditutup. Ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, nggak melihat. Buta, nggak melihat. Coba orang-orang yang masih tertutup. Bulan Ramadan mulai kayak begini, siang-siang nggak puasa, padahal KTP-nya Islam. Diingatkan di malam Jakarta, karena aku dewi ya orang itu memilih aku unsur borok ya tanggung aku dewi lah ngomong-ngomong. Karena ya ini nggak melihat, buta, mata hatinya sulit. Mengingatkan orang buta yang sulit. Coba orang buta jalan itu loh, cepat ada bahaya nggak melihat dia, ya nggak takut. Ada macan lewat ya nggak takut, ada lewat jalan raya paling seliwer orang buta jalan aja, nggak takut dia kan gitu. Karena buta. Nah kalau buta di dunia mungkin, dah paling kalau ketabrak mati sudah kan gitu. Tapi kalau buta mata hatinya masya Allah, karena ujung-ujungnya adalah sengsara selama-lamanya, masya Allah. Makanya entah diingatkan maupun tidak diingatkan ya sama saja. Sama saja, hanya saja bedanya orang yang mengingatkan itu tetap dapat pahala. Orang yang mengingatkan itu telah menjalankan kewajibannya. Makanya ada orang yang tanya, Ustaz saya mau nanya, ya apa? Allah Ta'ala itu kan tahu kalau si A nggak dapat petunjuk, si B itu tetap kafir, si C itu tetap masuk neraka, kan Allah tahu. Ngapain kita disuruh untuk mendakwahi mereka? Disuruh amar ma'ruf, kan amar ma'ruf atau tidak, kan Allah tahu kalau itu nggak akan dapat petunjuk gitu. Wah pertanyaanmu aneh banget jawabannya. Kenapa kita menjadikan? Oh begitu ya. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu tidak menjadikan merubah yang sudah dicatat oleh Allah status menjadi jalan petunjuk atau sebaliknya. Tapi kita diperintahkan amar nahi munkar itu adalah kita tunduk terhadap perintah Allah atau tidak. Allah tahu kalau anaknya Nabi Nuh karena itu tidak akan beriman. Tahu, tapi Nabi Nuh tetap diperintahkan anakmu itu dakwahi Nuh. Nabi Nuh taat atau tidak? Nabi Muhammad Allah tahu kalau Abu
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib tidak akan beriman, Allah tahu. Tapi Rasulullah tetap diperintahkan untuk mendakwainya. Rasulullah patuh terhadap perintah Allah. Nah, kepatuhan inilah yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai diperingatkan, innama anta mudzakir. Engkau adalah hanya sebagai pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, dan tidaklah kalian itu bisa memaksa. Bahkan di ayat yang lain, innaka lan tahdi man ahbabta, dan man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kalian cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang kafir dikasih peringatan atau tidak sama saja, tapi yang kasih peringatan tetap diperintahkan oleh Allah. Sawa'un alaihim indaruka wa adamu fa innahum la yu'minun bima ji'tahum bihi. Mereka tetap tidak beriman, mereka tetap tidak menganggap terhadap apa yang kamu ingatkan. Bahkan kalau kita melihat di sini, domirnya itu mufrad, andarta, bukan andartumhum, tapi andarta. Ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad sendiri, mengingatkan atau tidak mengingatkan orang yang kafir tetap kafir gitu. Nabi Muhammad mendakwainya, tapi yang tetap dicatat kafir ya kafir. Iya, kalau dipikirkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib kan orang yang membesarkan Muhammad, yang mendakwai Muhammad. Nah, tidak ikut ya sudah. Makanya ketika kita dakwah dan yang didakwai nggak ikut, nggak usah kecil hati. Nabi Muhammad saja dakwah itu banyak yang nggak mengikuti, kan begitu. Padahal Nabi Muhammad sudah super, manusia yang super, yang paling baik, tapi juga kadang-kadang tidak diikuti. Sehingga kalau kita tidak diikuti, ya tetap kita sampaikan, walaupun tidak diikuti. Dalam ayat lain sampai dijelaskan yang menguatkan tentang ayat ini, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang yang telah didahului catatan Allah untuk tidak beriman, distempel oleh Allah tidak beriman, la yu'minun, sampai kapanpun dia tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun datang pada orang itu tiap-tiap ayat menghujat mereka, datang kepada mereka, nasihat diberikan kepada mereka tiap hari, tetap tidak akan beriman. Sampai kapan? Hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka akan beriman setelah siksaan berada di depan mata. Berarti sampai meninggal, sampai dia di depan pintu neraka, baru dia mengatakan iman, aku percaya. Sampai pokoknya dia mengatakan, jadikanlah aku debu, kan begitu. Ya laitani kuntu turaban, ya Allah jadikan aku debu supaya aku tidak sakit. Aku percaya, kembalikan saja aku ke dunia ya Allah. Saya akan kembali beriman, saya akan kembali menyembah Engkau ya Allah. Misalnya aku kembalikan ke dunia, tapi tidak mungkin akan dikembalikan, karena andai kata dikembalikan ke dunia, dia tetap akan kembali seperti semula, dan dia akan berteriak-teriak, aku pun bisa kembali. Besok kalau disiksa, minta dikembalikan lagi, dan maka tidak akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain yang ditujukan kepada ahlul kitab, Allah mengatakan walakin ataitan ladina utul kitab bikulli ayat ma tabi'u qiblata. Hai Muhammad, seandainya kamu memberikan pada ahli kitab itu tiap-tiap ayat, ahli kitab yang tidak beriman dikasih tiap-tiap ayat, ma tabi'u qiblata, maka niscaya mereka tidak akan mengikutimu, tidak akan mengikuti kiblatmu, tidak akan mengikuti arahanmu. Inna min kutubillahi alaihi syaqawa fala musa'adalahu wa man adallahu fala hadiya lahu fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Orang-orang ahli kitab yang dicatat oleh Allah untuk celaka, yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, yang tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka mereka tetap tidak akan masuk Islam, tidak akan mengikuti walaupun diajak menggunakan ayat-ayat terus disampaikan kepada mereka. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Kalau begitu hisab bagi kaminya, tapi kita telah menyampaikan. Innama anta nadhir wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya, walaupun mereka tidak beriman, tapi menyampaikan itulah yang sangat perlu. Maka kita harus sampaikan terus. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qala kana Rasulullah yahrisu ayyumina jami'an nas wa yatabi'uhu 'alal huda. Awalnya kan ayat ini juga turunnya kan akhir-akhir. Rasulullah itu dakwahnya kan semangat sekali. Jadi sampai dalam hati Rasulullah itu menginginkan bahwa semua orang harus mengikuti kepada petunjuk. Semua orang harus ikut masuk Islam. Semua orang harus menjadi umatnya Muhammad yang disebut dengan umat istijabah. Umat yang mengiyakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi dengan semangatnya seperti itu dan ternyata banyak yang tidak mengikuti, kemudian Allah memberikan kabar ini. Fa'akhbarahullahu ta'ala annahu la yu'minu ila man sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikril awal. Allah memberikan kabar, hai Muhammad, sesemangat apapun kamu berdakwah, tetap tidak akan bisa merubah terhadap orang yang memang telah didahului sangat oleh Allah. Ini bukan berarti kita bodoh, ya, tapi justru membuat kita tenang, membuat kita ayem, membuat kita tentram ketika dakwah tidak diiyakan oleh pelakunya. Ketika mengajak seseorang ternyata tidak diiyakan oleh orang yang diajak, terus kita tentram, iya, karena mayahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Kalau orang mendapat petunjuk, tidak ada satupun yang akan bisa menyesatkan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang mendapat petunjuk. Dan selalu yang kita berdoa, petunjuk yang menghampiri kita, semoga senantiasa istiqomah sampai akhir hayat. Masya Allah. Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, lafal innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ai bima unzila ilaika wa in qalu inna qad amanna bima ja'ana qabla. Kata Ibnu Jubair yang disebut innal ladzina kafaru di sini, orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang umat-umat Nabi Musa, umat-umat Nabi Isa, yang dia ketika kedatangan Rasulullah SAW dia mengingkari, mengkafiri, karena dia ngotot imannya terhadap kitab-kitab terdahulu. Ayat bima unzila ilaika wa in qalu inna qad amanna bima ja'ana qabla. Walaupun mereka mengatakan, hai Muhammad, aku nggak ikut-ikutan terhadap ayat Allah yang diberikan kepadamu, tapi aku hanya iman terhadap kitab-kitab yang turun pada kami. Itu yang tetap innal ladzina kafaru, masuk kategori orang-orang yang kafir. Jadi sama, tetap kafir. Sama apa yang alaihim akan dan tahun malam tundirhum la yu'minun. Sama juga kau beri peringatan atau tidak, kau beri peringatan tetap tidak beriman. Ai innahum qad kafaru bima indahum min dzikrika wa jahadu ma akhadha alaihim minal mitsaq. Dia tetap kafir walaupun ditunjukkan pada kitab-kitab mereka itu ada menjelaskan tentang Nabi akhir zaman, menjelaskan tentang syariat Allah yang akan dibawa oleh Nabi setelah kedatangan mereka. Dia tetap mengkafiri. Waqad kafaru bima ja'aka wa bima indahu. Bahkan akhirnya mengingkari terhadap apa yang kau bawa, hai Muhammad, dan juga mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Akhirnya dua-duanya kan diingkari. Karena ketika Al-Quran diingkari oleh ahli kitab,
ternyata antara Al-Quran dan Alkitab yang asli itu ada kesamaan. Bahkan di dalam Alkitab itu membenarkan tentang datangnya Al-Quran, maka mereka menjadi mengingkari. Jadi kafaru bima ja'aka wa bima indahum mimma ja'ahum bihi. Dia mengingkari dan mengkufuri terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad dan juga yang diturunkan kepada mereka sendiri. Fa kaifa yasma'una minka indaran wa tahdiran wa qad kafaru bima indahum min ilmi. Walaupun dia dikasih peringatan, diingatkan, dikasih nasihat, didakwai, tetap mereka tidak akan beriman. Mereka tetap kufur. Masya Allah. Karena apa? Telah didahului catatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat lain Allah juga menjelaskan, alam taro ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha. Apakah tidak kau lihat bahwa orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, ya, dan mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jahannam yaslaunaha, maka mereka adalah tempat yang layak adalah neraka jahanam. Wal makna alladzi dzakarnahu awalan wa al-mar'i an Ibnu Abbas fi riwayatin Ali ibn Talha al-Har, dan ini lebih jelas untuk menjelaskan tentang masalah alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan riwayat dari Abi Hatim, dari Yahya bin Utsman, dari Shalih al-Misri, dari Ruhainah, dari Abdullah bin Mughirah, dari Al-Hasim Abdullah bin Umar, dikatakan ada seorang yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u fanaqudu an-na'isa an-na'is. Ya Allah, ya Rasul, kami membaca Al-Quran, kami mengharap daripada apa yang aku baca, kemudian hampir-hampir aku putus asa. Maka kemudian Rasulullah ala ukhbirakum mengatakan, maukah kamu saya beritahu tentang orang-orang yang disebut ahli surga, sehingga mengulang seperti hadis tadi yang di awal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula'i ahlun nar. Inilah ahli neraka, ya. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, inilah ahli neraka. Kemudian sahabat mengatakan, qalu lasna minhum ya Rasul, iya, engkau tidak termasuk. La yu'minun ma'ahu minal iqra' anahu jumlatan mu'akkidatan lillati qablaha. Ini jumlah, ya, jumlah menguatkan. Jadi sudah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sudah sempurna. Orang kafir itu sama, entah kamu memberi peringatan atau tidak, dikuatkan. La yu'minun, mereka tetap tidak mengimani. Ayat kufar fi kullal halain, di dalam dua tingkah tetap tidak beriman. Kenapa alasannya mereka diingatkan dan tidak diingatkan tetap tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallah, Allah telah mengunci, Allah telah menutupi ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka ada tutup, walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka lah adzabun 'adzimun, siksa yang besar. Itu dikarenakan mereka tidak mengimani walaupun dikasih peringatan atau tidak, karena dia khatamallah, Allah telah menutup. Imam As-Sadi mengatakan khatamallah ayat Allah, dicap sudah hatinya, ditutup, dikunci. Imam Qatadah mengatakan hadhil ayat istahwada alaihimus syaitan idza ata'uhu fa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini adalah orang yang telah terkuasai oleh setan.
Istahwada alaihim syaitan, dikuasai oleh syaitan. Sehingga setelah orang itu terkuasai oleh syaitan dan mengikuti syaitan, maka hatinya ditutup. Faqatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Wa ala sam'ihim, telinganya ditutup. Wa ala absarihim, isyarah matanya ditutup juga. Sehingga fahum la yubsiruna huda, mereka tidak melihat petunjuk-petunjuk di depan mata jelas, tidak tahu bagaimana orang berjalan, tapi tidak melihat petunjuk arah, karena petunjuk arahnya telah terhalang oleh dedaunan atau terhalang oleh sesuatu, dan dia tidak akan melihat petunjuk itu sehingga tersesat. Harusnya belok kanan jadi belok kiri. Wala yasma'una, dan dia juga tidak bisa mendengar petunjuk itu, tidak bisa mendengar. Pendengarannya bagaikan kalau kita mendengar sesuatu yang tidak paham. Nah, kayak ayam berkokok atau suara kambing, kan kita sama, ngapain itu? Kambing itu antaranya berbunyi dia lapar ya mbek, dia kenyang ya mbek, dia mau kawin ya mbek, kan gitu ya. Dia mau apa mbek, kita paham mbeknya itu apa. Sehingga kita orang yang tutup telinganya itu mendengar nasihat kayak gitu ya nggak ada artinya. Ya nggak ada artinya. Apakah mereka tidak mendengar? Karena sekarang dakwah yang ada di mana-mana, ya. Secara zahir mendengar, tapi mendengarnya tidak memahami. La yaqahuna wa la yaqilun. Tidak bisa memahami dan tidak bisa mikir, ya. Tidak bisa memahami dan tidak bisa mikir. Jadi dia faula ikakalan mereka seperti binatang ternak. Ibnu Jurair dan Mujahid mengatakan khatamallahu ala qulubihim ay at-taba'a sabata ad-dunub ala al-qalbi fahafat bihi min kulli nawahihi hatta taltaqi alaihi faltiqaha alaihi taba wa taba al-khatam. Kalau menurut Imam Mujahid bahwa yang dimaksud dengan ditutup oleh Allah, hatinya ditutup oleh Allah, telinganya ditutup oleh Allah, matanya ditutup oleh Allah, ialah karena dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga setiap dosa dilakukan itu ada titik hitam yang ada di dalam hati. Melakukan lagi ada titik hitam, kemudian titiknya itu bisa menjadi banyak. Kalau menjadi banyak, akhirnya menutupi. Ya sebagaimana kalau penyakit kan seperti itu ya. Atau kalau kita melihat di dalam pakaian itu ya, lama nggak dicuci kan, lagi pakaian yang putih kan ada apa namanya, kayak payung atau apa, itu kan lama-lama kan bisa menutupi. Itu kalau dalam hati, akhirnya hatinya itu tertutupi sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, karena sudah terbiasa melakukan dosa, biasa melakukan kemaksiatan, sehingga hatinya sudah tidak terasa. Imam Ibnu Jurair mengatakan al-khatmu ala qalbi wa sam'i, yang ditutup adalah di hatinya dan juga di telinga. Ibnu Jurair mengatakan hadatsani Abdullah bin Kasir anahu sami'a Mujahid mengatakan ayakul ron aisaru min at-tabi. Kalau di Al-Qur'an ada kata ron dan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, ron, maka ron kata Mujahid lebih ringan daripada toba. Kalau toba Allah, khatam Allah lebih parah. Karena kalau ron sekedar dosa, ya mungkin dia masih melakukan ketaatan, tapi melakukan dosa juga. Tapi kalau sudah khatam Allah, sudah tidak menerima kebenaran sama sekali. Sehingga ar-ron aisaru minatab, wa taqul aisaru minal ifqar, itu fal ya. Top lebih ringan daripada ikfal. Wal ikfal asyaddu min dzalik. Kemudian ikfal itu yang paling parah. Jadi ada ron, ada tobat, ada ikfal. Masya Allah, ikfal lebih parah. Al-A'mas mengatakan arana Mujahid yadihi qala kanu yarawna anal qalba fi misli hadhihi yaqaf fa idza adnaba al-abdu dan jadi bahwa hati ya, hati itu seperti telapak tangan. Idza adnaba al-abdu dzamban, ketika seorang hamba itu berbuat dosa, dhamma minhu, kemudian terkumpul. Wa qala fi usbuhi al-kinsar hakada fa idza adnaba dham,
ketika berbuat dosa menutup gitu. Waqala usbi al-ukhra fa idza adana terkumpul begini. Waqala usbi ukhra hatta don asal sampai begini. Kullu maqala yaqamu ala bitabiin. Ketika sudah penuh berarti bisa menutup. Jadi kayak gini, dosa. Apa? Berapa sudah sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Jadi semuanya adalah bermula dari melakukan dosa, menganggap ringan, kemudian terbiasa, dan tidak menyesal, begitu. Itulah yang disebut khatamullah. Khatamullahu ala qulubihim iqbalu minallah. Ini adalah kabar dari Allah. Antar takabburihim wa i'radihim anil istima'. Bahwa dari sombongnya mereka, takaburnya mereka, membelakanginya mereka untuk tidak mendengar peringatan dari Allah, peringatan dari Al-Quran. Lamadu ilahi minal haq, ketika mereka diajak kepada kebenaran. Kama yuqal inna fulanan asam an hada. Sesungguhnya seorang fulan itu asam. Asam itu kalau dalam bahasa Jawa budek, kalau dalam bahasa Indonesia turi kan budek, ini budek. Budek itu jadi kerumunan etok orang kerumunan apa? Masya Allah, itu kayak gitu. Jadi entah bahasa Indonesia apa itu ya. Jadi dia dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Cobalah kalau sekarang itu ditanyakan oleh umat Islam yang ada. Tidak ada yang tidak tahu kalau bulan Ramadan itu siang itu tidak diwajibkan puasa. Ada tidak yang nggak tahu? Semuanya tahu. Mau tahu oleh itu bisa di mana Rasulullah menunaikan ibadah puasanya. Nah, terus digembur-gemburkan sholat tarawih di mana-mana. Kok masih ada siang juga nggak puasa? Itu sebenarnya dia nggak tahu. Budek gitu ya. Kayak begitu. Masya Allah. Asom dalam bahasa Arabnya asom namanya ya. Masya Allah. Pas asom an hadal kalam ida intana min simaihi wa rufi'a nafsahu antafahu bihi takabburon. Mereka pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak nyambung karena dia merasa bahwa itu nggak ada gunanya. Kan sombong sekali itu begitu. Apa itu puasa buat apa itu, sholat buat apa itu, kan begitu. Walaupun nggak ngomong tapi di hatinya itu kayak gitu. Kalau dibunyikan ya seperti itu bunyinya. Kalau enggak ya masih patuh itu kita tahu. Masya Allah. Ini hada. Qala hada yasibu li anna Allah ta'ala qad akhbara annahu alladhi khatama ala qulubihim wa asma'ihim. Qultu wa qad atnaba az-Zamakhshari fi taqriri ma rawahu Ibnu Julail hauna wa taqriri ayat min khamsati awjuh uluhan dhaif jiddan. Jadi ini penafsiran yang menggambarkan bahwa khatamullah itu adalah orang yang ditutup. Apapun alasannya, bisa jadi karena memang betul-betul ditutup, tidak paham, tidak memahami, tapi bisa jadi karena kemaksiatan itu yang dilakukan, kemudian mereka menjadi tidak mengetahui tentang kebenaran yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya, lewat para penyampai dakwah. Tapi mereka tetap tidak akan mendengarnya. Mereka tidak akan melihatnya. Mereka tidak akan memahaminya. Ya. Karena khatamallahu ala qulubihim. Mereka telah dikunci atas hati-hati mereka ala qulubihim. Di dalam hatinya, di dalam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ainadhiral khatmi wa qata ala ma tudrikuhul absar minal awliya wa dhurufil ladina yusiru ila ma fiha ila bifadli dhalika anha. Dia mendengar tapi tidak nyampe. Fakadhalika ala yasilul iman ila qulubih. Tidak sampai iman itu pada hatinya. Ila qulubi man basafallahu ala khatama ala qulubihim, yang telah disifati oleh Allah hatinya tertutup, iman tidak akan sampai. Sekalipun yang menyampaikan itu Nabi, yang menyampaikan itu orang yang paling dekat pada Allah, tetap tidak akan nyampe kepada hati mereka, karena memang hatinya telah ditutup untuk menerima kebenaran itu.
khatamallahu ala qulubihim, bahkan juga ala sam'ihim, atas pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawah, dan begitu juga dalam matanya ada tutup. Jumlatul taman fa inna qat'a yakunu ala qalbi wa ala sam'i wal ghishawah wa ala ghita yakunu ala basar. Sebetulnya sama. Khotam, toba, ditutup itu hati dan telinga. Kemudian wishawa, tutup yang ada di dalam mata. Kalau kamakola asadi di tafsirih an-Malik, an Ibni Abbas, an Murrah al-Hamdani, an Ibnu Mas'ud, an kunasi ashabi Rasulillah fi qalihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yaqulu fala yaqiluna wa la yasma'un. Jadi dia tidak bisa mikir dan tidak bisa mendengar. Orang yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, la yasma'una wa la yaqiluna. Dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa mikir. Jadi pikirannya sudah entah apa, tidak bisa. Yaqulu wa ja'ala al-absari ghishawah, kemudian dalam matanya ada ghishawah. Yaqulu ala a'yunihim fala yubsirun. Mereka matanya sudah tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa melihat kebenaran mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa melihat. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Sa'id, ya, dari Hasan, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal ghishawah ala absarihim. Jadi bahwa yang ditutup adalah hatinya dan telinganya, kemudian ghishawah juga tertutup di dalam matanya, sehingga mereka tidak akan bisa mendengar dan mereka tidak akan bisa melihat dan mereka tidak akan bisa mikir terhadap hal-hal kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para ulama yang menyampaikan. Mereka tetap tidak akan bisa menerima, sehingga mereka tetap enjoy saja dalam menjalankan kemaksiatan, enjoy saja dalam tidak melakukan ketaatan, walaupun mungkin mereka itu adalah secara zahir dia mengaku bahwa dirinya adalah agama Islam. Makanya kan ketika itu zaman Rasul, kalau ada orang yang mengatakan aman, maka ditegur oleh Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulul iman fi qulubikum. Ketika ada orang yang aku iman, jangan kau percaya Muhammad, sampai mereka itu mengatakan aslamna. Maka aslamna itu kan berserah diri. Berserah diri itu ya, yang namanya serah diri ya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang. Namanya saja berserah diri. Itulah baru dikategorikan sebagai orang yang Muslim. Ketika hanya yang aman alisan saja, lam tu'minu, mereka tidak beriman. Walakin qulu aslamna, sampai mereka itu mengatakan aslamna, aku berserah diri. Berarti kalau sudah berserah diri, dia sudah mendengar, dia sudah melihat, dan dia sudah bisa menerima dengan hatinya. Tapi kalau dia baru amanah, itu bisa jadi mereka itu hanya berpura-pura saja. Bisa jadi di dalam hatinya mereka dikunci oleh Allah, di dalam matanya mereka dikunci oleh Allah, di dalam telinganya mereka dikunci oleh Allah, sehingga tidak bisa menerima peringatan itu. Akan tetapi kita sebagai orang mukmin tetap menyampaikan pada siapa saja, sampaikan pada orang, karena kita diwajibkan oleh Allah untuk amar ma'ruf wa nahi munkar, untuk berdakwah, untuk menyampaikan, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adapun kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan, tetap mereka tidak akan iman, mereka tidak akan merespon, itu serahkan saja semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam kategori 5 ayat yang pertama, dan dijauhkan oleh Allah dari 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 7. Semoga kita digolongkan sebagai ahlul jannah dan diselamatkan oleh Allah dari ahlul nar. Amin ya rabbal alamin. Silakan ya baca pertanyaan. Cukup, tidak ada? Ya, sebenarnya kalau ada pertanyaan sampai di sini semoga bermanfaat.
ilah dan Rabb. Ya, kalau makna secara umum, ya, makna secara umum ada ilah, ada Rabb, kemudian ada Malik, ada macam-macam. Itu kan semuanya adalah asma Allah atau sifat Allah. Ya. Jadi ilah, Rabb, Malik, Kudus semuanya adalah Allah, begitu. Tapi kalau dipisah, maknanya bisa dipisah. Malik yang merajai, kemudian kalau Rabb yang mengatur, kemudian kalau ilah yang disembah, begitu. Nah, itu kalau mau diperinci, sehingga akhirnya kita terbagi masalah tauhid, ada tauhid ilah, ada tauhid Rabb, begitu. Nah, tauhid Rabb itu adalah meyakini sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau tauhid ilah itu timbal balik, meyakini terhadap sesuatu kita yang diberikan kepada Allah, kan begitu. Kalau Rabb itu adalah hak hamba, kalau ilah adalah hak Allah. Rabb itu kan menghidupkan, memberi rezeki, menyembuhkan, memelihara. Ini kan hak kita yang diberikan oleh Allah, kan begitu ya. Allah itu memberikan kita hidup, memberikan kita sehat, memberikan kita nyaman, memberikan kita rezeki, memberikan kita macam-macam. Itu kan hak kita yang Allah berikan kepada kita. Nah, harus yakin semuanya itu yang memberi adalah Allah. Maka disebut tauhid rububiyah, tauhid Rabb, kan begitu. Kemudian yang kedua, timbal balik. Setelah Allah memberikan semua kepada kita, maka apapun yang kita punya juga diberikan kepada Allah. Menyembah kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, meminta kepada Allah, nazar kepada Allah, dan ini adalah hak Allah yang harus diberikan oleh hamba. Makanya disebut tauhid ilah, tauhid penyembahan. Penyembahan semuanya diberikan kepada Allah. Jadi kalau Rabb, hak hamba yang Allah berikan kepada kita, kemudian ilah adalah hak Allah yang wajib kita berikan. Dua-duanya adalah harus kita yakin bahwa itu semuanya Allah. Kalau kita mengatakan yang memberi sesuatu pada kita adalah ada selain Allah, berarti kita ternodai tauhid Rabb-nya. Tapi kalau kita sudah mengakui semuanya adalah diberi Allah, tapi ketika kita menyembah, meminta, berdoa, diberikan pada selain Allah, berarti kita menodai tauhid uluhiyah. Jadi kalau dipisah seperti itu. Tapi kalau dijadikan satu, Rabb, ilah, Malik, Kudus, Rahman, Rahim adalah nama dan sifat bagi Allah. Jelas ya? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.